Halo Sobat Menara Kampus TV, bagaimana kabar sore ini? Kembali lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Nah, kali ini saya Izmi Nur Anissa dan saya Misbahul Munir akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Nah, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dengan temanya apa nih Kak? Temanya kali ini adalah Ramadan inspiratif dengan konten positif. Nah, betul sekali. Tema ini cocok untuk teman-teman Sobat Menara Kampus TV yang suka nonton konten di TikTok ataupun di media sosial ya lainnya. Kak ya. Apalagi Gen Z itu memang terkenalnya dengan apa ya? Dunia digital. Dunia konten kreator gitu. Scroll sambil rebahan, apalagi ini Ramadan ya Kak ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Siti Nurul Aziza Esos. Hai. Halo. Kak, selamat datang di Menara Kampus TV ya Kak. Selamat datang. Aku mau sapa dulu nih. Halo Silakan. Sobat Menara Kampus TV, senang banget bisa diajak gabung ya buat sharing ke teman-teman Sobat Menara Kampus TV ini. Nah, karena saya sendiri tadi udah di-spill ya, Iya. alumni, betul. Nah, saya jelasin nih Kak Siti Nurul Aziza ini adalah konten kreator dan juga alumni dari IAIN Kudus, lebih tepatnya di Prodi Iya, KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Aduh, Nah, suhu nih Kak, suhu. Sungkem dulu. Aduh, gimana ya? Oke, pastinya penasaran dong teman-teman Sobat Menara Kampus TV yang ada di rumah bagaimana obrolan kita pada sore hari ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Kembali lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Nah, tema kali ini kayaknya sangat menarik sekali ya Kak. Betul sekali. Iya. Dan apalagi ini berkaitan dengan Gen Z, sangat relevan sekali kayaknya. betul. Tema kita kan Ramadan inspiratif dengan konten positif. Nah, makanya kita langsung undang konten kreator karena untuk membuat konten positif tuh gak mudah loh Kak. Iya. Perlu mental, perlu materi dan segala macamnya. Iya. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Kak Siti Nurul Aziza. Kak, apakah selama bulan Ramadan masih aktif konten? Oke, buat Sobat Menara nih boleh panggil saya Azizah atau Nuza ya. Ya. Panggilan familiarnya sih lebih ke Nuza ya. Oke. Apakah bulan Ramadan ini nantinya akan tetap aktif konten? Tentunya ya. Bulan Ramadan dengan kita banyak aktivitas ya, dengan kita banyaknya aktivitas juga karena kita kan puasa ya. Itu bukan menjadi penghalang kita untuk memberikan informasi dan men-share hal-hal positif. Justru ini yang akan menjadi tantangan kita, apakah kita bisa men-share informasi yang positif atau enggak nih. Makanya yang menjadi tantangan di sini adalah konsisten. Ya, tetap yang namanya konten itu tetap, karena jangan sampai karena puasa kita berhenti meng-share suatu informasi yang bermanfaat hanya karena puasa. Makanya menjadi tantangan di sini itu konsisten.
Iya, konsisten. betul. Karena nggak semua orang tuh punya konsisten yang tinggi ya, Iya. betul kan? Susah banget Iya, itu Kak, emang betul. konsisten. Baru pengen ini nih konsisten bangun pagi aja tuh udah susah ya. Aduh, Iya. Kak, nyindir saya nih. Langsung lihatnya ke hostnya ya. Niatnya sih aku bisa konsisten kok, tapi Iya, besoknya nggak tahu ya. Betul, baru seminggu olahraga, minggu selanjutnya udah nggak Waduh, olahraga nggak lagi tahu. ya. Saya diet 3 hari sudah gagal. Waduh, udah Alasannya itu. besok-besok. Betul, makanya itu yang kita perlu highlight bahwa konsistensi di sini tuh menjadi tantangan besar buat konten ataupun melakukan hal-hal positif lainnya. Oh iya, iya. Kalau selama Ramadan ini udah konten tentang apa aja Kak? Iya, kalau boleh cerita sedikit ya, sebenarnya konten saya tuh bukan konten yang general ya, ada banyak hal yang saya share, terutama self improvement, bahkan konten-konten mukbang, konten-konten make up dan skincare, bahkan konten vlog pun selalu saya berikan gitu. Makanya ketika Ramadan pun saya nggak jauh-jauh untuk men-share itu. Kalau di self development maupun self improvement tentunya saya memberikan informasi yang bermanfaat ketika melakukan di bulan puasa ini atau ketika mukbang. Tentu saja saya nggak jauh-jauh untuk memberikan review makanan ini ya, takjil ya kan, biasanya pasti ada main Rekomendasi takjil tempat ya kan, Iya. betul. Buka ya puasa ya Kak ya? Iya, itu ya. Lalu kalau di konten-konten vlog mungkin saya akan memberikan a day in my life with me dan lain sebagainya. Tentunya konten-konten yang bisa memberikan kita insight baru buat follower saya seperti itu ya. seperti itu. Betul. Nih Kak, kita masuk ke cara teknisnya ini. Bagaimana manajemen waktunya bisa produktif nih untuk menghasilkan konten-konten yang positif selama bulan Ramadan nih Kak. Oke, kalau manajemen waktu ya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah manajemen waktu gitu ya, kita bulan puasa itu lebih ke manajemen energi bukan sih? Iya. Betul ya, karena kalau waktu kita bisa tuh waktu buat tidur semuanya, tapi buat energi kita biar tetap fit dari awal, dari kita sahur sampai kita berbuka, itu yang paling jadi PR gitu. Nah kalau untuk konten sendiri, kita bisa yang namanya recording di awal ya, atau kita bisa istilahnya ada yang namanya content plan. Jadi saya sendiri kan seorang sosial media spesialis nih ya, jadi di awal bulan saya selalu bikin content plan apa ya dalam 1 bulan tuh yang akan saya buat. Misalkan di 1 minggu ini saya mau bikin konten vlog, minggu kedua saya mau bikin konten mukbang dan lain sebagainya. Makanya dalam 1 bulan itu kita udah bikin konten plan di bulan di awal ya. Jadi puasa hari pertama kedua itu saya udah bikin konten plan. Bahkan sebelum puasa sebenarnya itu udah bisa gitu. Nah baru nanti kita recording di awal. Atau kita sebutnya dengan batch recording. Batch recording tuh kayak kita bisa tag video itu dalam 1 waktu. Oh. Ya, jadi nggak hanya ketika video mau dipost baru kita produksi konten itu enggak, tapi dalam 1 waktu kita bisa produksi konten dalam 1 waktu itu. Bahkan dalam 1 bulan pun kita bisa produksi dalam 1 hari itu. Berarti Gitu. dicicil ya? Istilahnya. Iya, Dicicil gitu. betul. Itu yang namanya batch recording. Karena saya sendiri juga kan sosial media specialist ya, ngisi konten orang lain. Selain ngisi konten pribadi juga ngisi konten akun orang lain. Nah, makanya dalam 1 bulan itu juga saya bikin batch recording di event di sosial media tersebut. Gitu. Banyak banget berarti ya Iya. kegiatannya. Dan itu energinya harus banyak dan Iya, bisa ngatur betul. energinya itu. Terus Iya. untuk inspirasinya dari mana sih Kak? Kok bisa bikin konten-konten positif? Oh ya, kalau masalah inspirasi sebenarnya tuh nggak jauh-jauh dari terdekat kita ya. Dari pengalaman pribadi, dari komentar maupun masukan dari orang lain, dari followers, juga dari beberapa orang yang ingin, Kak tolong dong di-share ini, gitu nggak asing buat saya tuh. Karena saya seneng banget kalau ketika orang atau followers saya tuh pengen request, aku pengen share apa gitu. Misalkan nih ada di kemarin waktu lolos beasiswa Bank Indonesia ya, misalkan nih, Kak tolong dong berikan tips lolos. Nah makanya saya bikin sesuai request, biasanya by request dari teman-teman followers gitu. Seperti itu. Kalau awal-awal mungkin kita Iya. bikin konten Betul, dari betul, ide kita, betul, terus betul. lama-lama kita Betul, dapat masukan iya, ide iya. banyak dari orang lain Betul, ya. betul, gak jauh-jauh dari ide sih memang. Oke, Kak. Nih, Kak, apa saja tantangan produksi konten positif di bulan Ramadan selain tadi konsistenitas? Oke, untuk tantangannya tentu saja adalah ini ya, selain konsisten itu tadi adalah manajemen energi. Ya, bagaimana biar kita tuh tetap bisa konsisten,
baik konten plan kita tuh bisa tetap berjalan dari awal sampai akhir ya. Terus juga yang paling penting adalah bisa sesuai dengan visi dan misi tujuan kita konten. Oh. Iya, Jadi visi dan misinya tetap tersampaikan. betul. tersalurkan. Karena dengan kita berpuasa gitu ya, pasti kan energi kita udah habis tuh buat aktivitas kuliah kita, kerja dan lain sebagainya. Makanya gimana biar kita tuh tetap bisa menghasilkan konten-konten bervalue ya. Tetap memberikan informasi yang positif tanpa menurunkan value konten kita. Oh. Makanya itu yang menjadi tantangan kita, gimana biar kita tuh tetap bisa memberikan konten-konten yang bervalue sesuai dengan visi dan tujuan kita dalam berkonten itu. Menegakkan prinsipnya Iya, lagi gitu ya di betul, awal betul, prinsipnya betul. konten untuk apa gitu. Iya. Dari tadi juga Kak Munir udah ngeluh Kak. Iya. Ngeluh lapar nggak? Waduh, nggak buka-buka gini, Iya ya. kayak gitu, Aduh, Kak. kurang berapa menit nih? Kan kita tahu ya bulan Ramadan tuh paling lama di jam 5. Betul. Menjelang buka tuh Ya, lebih dari aduh. 1 hari full. Tapi ada yang lebih sakit tahu. Kalau Apa kita tuh? udah puasa seharian tapi ternyata ada tamu tak diundang. Iya, itu cuma untuk kayak Iya. Sangat nyesek banget. Iya. Apalagi kalau jam 5 sore ya Kak. Iya. Ya Allah. Aduh. ini kok jadi curhat sih kalian. Iya. Udah 2 lawan 1 nih. Oh iya Kak Aziza, kalau inspirasi yang ingin disampaikan melalui konten-kontennya itu konten seperti apa Kak? Tentu saja inspirasi yang pengen saya sampaikan adalah inspirasi yang gak jauh-jauh dari konten positif ya. Karena mau kayak gimana pun ya, saya juga pengen pesen nih ke teman-teman saya, terutama Gen Z ya, yang semua serba teknologi, semua serba media sosial. Saya pengennya tuh ya inspirasi yang selalu menginspirasi orang lain. Coba aja kita lihat postingan orang yang isinya ngeluh. Pasti kan kita terbawa ngeluh ya, karena mau gimana pun nih, ya namanya aura itu bakal terpancar, bakal nyalur ke orang lain ya kan. Beda lagi kalau kita lihat story orang yang lagi olahraga nih misalkan, pasti kita terbawa pengen olahraga. Nah ini gak jauh-jauh juga dari FOMO ya. Sekarang kan banyak nih FOMO Iya, Kak. cewek-cewek yang nge-gym gitu ya. Iya. Nah itu suatu hal yang menurut saya perlu di garis jempoli gitu, karena walaupun itu FOMO tapi kalau hal positif ya gak apa-apa banget gitu. Makanya boleh banget loh kita FOMO dengan memberikan hal-hal positif tentunya. Makanya saya selalu berpesan ke teman-teman saya, kalau bisa kita semua tuh hanya bisa nge-share hal positif aja gitu. Oh, iya. Kita semua punya masalah ya kan, Ismi punya masalah, Munir juga punya Banyak. masalah ya. Terlepas dari masalah percintaan, karir, kuliah, pekerjaan, kita semua punya masalah, kita semua capek. Nah, inspirasi yang pengen saya sampaikan itu adalah konten-konten positif itu. Ya, tanpa kita, ya mohon maaf, mungkin ada beberapa orang yang suka curhat di media sosial. Oh, It's iya. okay buat orang-orang yang seperti itu, karena itu adalah pelampiasan kita, bagaimana kita bisa melampiaskan stres kita. Tapi sebisa mungkin saring sebelum sharing. Oh, Siap-siap. Iya. Jadi Sharing sebelum FOMO nggak sharing. apa-apa sih Kak, yang penting positif ya. Betul, 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 Bener itu Kak betul. Munir. aku nggak FOMO, cuma ya emang aku selalu menjalankan hal yang positif. Kenapa Iya, kamu kan? negatif banget sama saya? Oh, enggak, maaf. Ya udah deh, ya udah lanjut aja. Nih Kas, tips untuk sobat Menara Kamus TV yang ingin menjadikan Ramadannya inspiratif dengan konten positif. Oke, balik lagi, yang pertama adalah visi dan tujuan. Kira-kira apa sih yang membuat Sobat Menara Kampus TV ini tuh tujuannya ngonten pertama tuh apa? Karena kalau visi dan tujuan kita tuh kuat, kita dalam menjalankannya pun juga kuat gitu. Tapi berbeda kalau teman-teman nggak punya visi dan tujuan, pasti melakukannya pun akan setengah-setengah. Oh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah nikmati prosesnya, ya. Nikmati Karena nggak semua emang semua proses yang dilakukan atau semua hasil yang didapatkan secara instan, hasilnya pun juga akan hilang secara instan. Makanya saya tekankan untuk teman-teman biar lebih nikmati prosesnya. Nggak ada kesuksesan yang secara instan. Mungkin ada, tapi hasilnya pun juga nanti instan hilangnya. Yang ketiga adalah balik lagi ke konsistensi. Itu yang selalu saya tekankan, karena kembali lagi bahwa konsistensi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang pandai dalam memanajemen dirinya. Oh, Iya. oke. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu Sangat sobat. insightful ya. Iya, Sangat benar-benar. insightful, benar. Sobat Menara Kamus TV itu tadi banyak hal yang kita dapat dan makin semangat aja ini saya. Iya. Hari ini Kayaknya- saya mau konten. Tapi kita Aduh. terpangkas oleh durasi Kak. Iya. Aduh.
Bu produser boleh diperpanjang nggak? Iya, saya sebenarnya juga pengen panjang kali lebar lagi nih ngobrolnya ya. Karena Kanuza mau ngomong panjang kali lebar lagi. Waduh. Nah, Sobat Menara Kampus TV jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Wujudkan mimpi jadi kenyataan. Menjadi generasi yang anti perbedaan, terus berjuang menggapai masa depan. Di Fakultas Tarbiyah, kami terdidik untuk menjadi seorang pendidik yang hebat untuk membentuk generasi berakhlak. Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuka peluang karir yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan menggabungkan keahlian bisnis dan juga prinsip syariah, kami siap berkontribusi atas pengembangan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fakultas ini fokus pada studi keilmuan di bidang usuluddin untuk mempersiapkan kami para sarjana yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ajaran agama Islam serta mampu menerapkan dalam konteks dan kehidupan sehari-hari. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam juga ada ilmu yang mengkaji tentang politik dengan mengelaborasikan pembelajaran politik dan pemerintahan, baik secara kajian umum maupun Islam. Kami dipersiapkan untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan berintegritas. dengan mengintegrasikan hukum nasional dan hukum syariah dalam menyelesaikan beberapa masalah kewargaan maupun hukum. Kami, mahasiswa syariah, dicetak untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat, khususnya dalam isu-isu keluargaan maupun hukum ekonomi syariah. Yayan Kudus, kompeten dan religius. Kembali lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Nah, Masya Allah, Sobat Menara Kampus TV, tadi kita udah obrolin tentang bagaimana caranya mengupgrade diri tuh, Kak. Iya, Self-improvement. dengan konten-konten positif, Kak. Dengan konten-konten positif. Dan yang penting itu bukan untuk manfaat untuk kita juga, tapi juga untuk manfaat untuk orang lain, luar iya. yang banyak gitu. Nah, untuk menutup keseruan kita pada sore hari ini, kita akan minta closing statement dari Kanuza. Monggo Kanuza disapa dulu teman-teman Sobat Menara Kampus TV. Oke, obrolan kita sebenarnya ini ya seru banget. Iya. Jadi sangat disayangkan kalau kita harus kayaknya harus ada partner yang lain guys sih. Harusnya ada part 2. Siap, Kak. Nanti Oke. kita bisa bicarakan di belakang. Boleh ya. Gimana Pak Ibu produsen? Bu, tolong buatkan program baru, Bu, untuk Kanuza. Iya. Oke, Sobat Menara Kampus TV, ini bulan Ramadan ini bukan hanya tempat kita menahan lapar ya, tapi juga tempat kita memberikan informasi, menebar kebaikan, juga men-share hal-hal yang baik. Makanya saya tekankan buat teman-teman melalui konten kita bisa membagi informasi, membagi kebaikan, membagi hal-hal baik yang bisa kita share kepada followers maupun teman-teman terdekat kita. Yuk kita bersama-sama menebarkan kebaikan melalui konten ya, karena dengan konten saja kita bisa menebarkan kebaikan gitu ya. Sekarang di era digital menebar kebaikan tuh gak hanya tatap muka, gak hanya face to face, tapi melalui konten pun kita bisa menebarkan kebaikan. Terutama kebaikan-kebaikan yang gak jauh dari bulan Ramadan ya, yang mana ini juga salah satu kebaikan kita di bulan Ramadan nantinya, karena konten itu gak hanya 1-2 hari hilang, tapi sampai kapanpun kebaikan tersebut juga akan dilihat banyak orang, akan ditonton banyak orang, dan itu juga bisa menjadi amal juga kan, seperti itu. Dan tentu saja sebagai closing, saya sebagai alumni turut bangga ya, karena melihat saya bisa sampai di titik ini juga karena Bapak Ibu dosen ya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk mendaftar di IAIN Kudus. Jangan lupa tuh. Jangan lupa daftar di IAIN Kudus. IAIN Kudus.
Nah, teman-teman, harusnya kita semua tuh punya jejak digital yang baik tuh, Kak. Iya, jangan sampai kita mempunyai jejak digital yang buruk ya, Kak ya. Makanya. Bagikan hal konten yang positif. Iya. Siap. Terima kasih Kak Nuza sudah menemani Sama-sama. kita sore hari ini. Terima kasih juga. ilmunya yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan Sobat Menara Kampus TV. Habis ini kita bikin konten ya Kak ya. Oke, siap. Bikin konten ya. bareng. A day in Oke, my life. boleh. Ceritanya, oke. Kayaknya kita harus pamit dulu Kak. Ya. Iya, sedih ya sebenarnya Iya, ya. langsung bikin konten, kita pamit dulu ya. Iya, kita sebelum bikin konten kemarin dulu ya. Iya. Kita pamit dulu ke Sobat Menara Kampus TV. Nah, untuk Sobat Menara Kampus TV, sekian dari kami. Jangan lupa untuk tonton Sabar setiap hari hanya di Menara Kampus TV setiap pukul 5 sore. Saya Isminur Anissa, Saya Misbahul Munir. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.